Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berdoa semoga saudara-saudaraku semua diberi kesehatan, kelancaran rezeki, ampunan dari Allah, serta umur yang penuh keberkahan. Amin ya robbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, salat tahajud adalah ibadah sunnah yang sangat mulia. Dikerjakan pada sepertiga malam terakhir, di waktu ketika doa-doa lebih dekat dikabulkan dan hati mudah tersentuh oleh hidayah Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, laksanakanlah sholat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Al-Isra 79. Tahajud membawa banyak manfaat, bukan hanya spiritual, tetapi juga ketenangan batin, kelegaan hati, dan kedamaian jiwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan bahwa orang yang menjaga sholat malam akan mendapat tempat istimewa di surga. Selain itu, banyak orang yang rutin tahajud merasakan pengalaman spiritual melalui mimpi. Mimpi ini sering dianggap sebagai bentuk ketenangan atau pesan dari Allah. Di pembahasan ini, kita mulai dari jenis mimpi pertama, yaitu mimpi melihat cahaya. Mimpi ini sering menjadi simbol pencerahan dan ketenangan dari Allah bagi hamba yang mendekatkan diri melalui tahajud. Cahaya dalam mimpi menunjukkan bahwa hati seseorang sedang dibersihkan dan diberi ketenangan olehnya. Cahaya dalam mimpi bukanlah cahaya biasa. Ia adalah isyarat lembut dari Allah bahwa hati seorang hamba sedang dibersihkan dan dipenuhi ketenangan. Ketika cahaya itu muncul, entah sebagai sinar putih, kilau kemasan, atau cahaya yang turun dari langit, itu menandakan bahwa Allah sedang membuka tabir kegelapan dalam diri, memberi petunjuk, dan menguatkan langkah seseorang yang sedang mendekat kepadanya. Bagi orang yang menjaga tahajud, cahaya dalam mimpi sering menjadi tanda bahwa pemahaman hati mulai terbuka. Sesuatu yang dahulu membingungkan kini terasa lebih jelas. Allah sedang menuntun, menenangkan, dan menunjukkan arah mana yang harus dipilih. Cahaya putih melambangkan keikhlasan, cahaya emas melambangkan kemuliaan. Dan bila cahaya itu menyinari jalan, itu adalah pertanda bahwa Allah sedang membimbing perjalanan hidup seorang hamba. Kemudian, mimpi bertemu orang saleh juga merupakan anugerah. Sosok itu hadir membawa kedamaian, menunjukkan bahwa hati si pemimpi sedang dipertemukan dengan kebaikan. Pertemuan ini menjadi tanda agar seseorang terus memperbaiki diri, karena Allah sedang menjaganya melalui cara-cara yang halus. Mimpi-mimpi seperti ini adalah bentuk kasih sayang Allah. Maka bersyukurlah, teruslah menjaga tahajud, dan biarkan cahaya itu tetap hidup dalam kehidupan nyata. Mimpi bertemu orang saleh adalah tanda halus bahwa seseorang sedang berada dalam naungan rahmat dan bimbingan Allah. Bukan hanya karena dirinya sedang dikelilingi energi kebaikan, tetapi karena hatinya tengah dipersiapkan untuk menerima petunjuk yang lebih dalam. Sosok orang saleh bisa hadir dalam berbagai rupa, seorang tua yang teduh wajahnya, seorang ulama yang dihormati, atau bahkan figur yang tidak dikenal namun menghadirkan rasa damai yang sulit dijelaskan. Kehadiran mereka dalam mimpi sering membawa pesan yang tersimpan rapi di balik simbol-simbol rohani. Kadang mereka datang memberikan nasihat, menunjukkan arah, atau hanya hadir dengan tatapan yang menenangkan. Mimpi semacam ini biasanya muncul kepada mereka yang sedang mencari kepastian, tengah melewati fase keraguan, atau baru saja melangkah memperbaiki diri. Dalam kondisi seperti itu, Allah menghadirkan bimbingan dengan cara paling lembut, melalui dunia mimpi yang sunyi namun penuh makna. Tidak jarang sosok yang hadir adalah tokoh saleh yang dikenali dalam sejarah atau pernah dilihat di dunia nyata. Jika demikian,
Mimpi itu menjadi lebih bernilai karena Allah tidak mempertemukan dua jiwa tanpa maksud yang besar. Apalagi jika sosok tersebut memberi pesan, menegur, atau menyentuh si pemimpi. Itu pertanda bahwa apapun pesannya, ia layak direnungkan, dipahami, dan dibawa ke kehidupan nyata sebagai bekal kebaikan. Lebih dari itu, mimpi bertemu orang saleh sering menjadi bentuk pendidikan hati. Sosok yang datang terkadang mencerminkan sisi terbaik dari diri si pemimpi, bagian dari dirinya yang belum tergali. Allah sedang menunjukkan potensi, kelembutan, dan iman yang perlu ditumbuhkan melalui ibadah dan amal. Dengan cara ini, mimpi menjadi jalan agar seseorang semakin dekat kepada akhlak dan sifat-sifat para salihin yang sudah menapaki jalan kebenaran sebelum kita. Oleh sebab itu, mimpi seperti ini jangan dianggap biasa. Ia bisa menjadi pertanda awal perubahan besar. Bersyukur, menjaga ibadah malam, dan memohon bimbingan adalah cara terbaik untuk menyambut pesan tersebut. Karena pada hakikat, orang yang mendapatkan mimpi ini tidak sedang berjalan sendirian. Ada jiwa-jiwa pilihan Allah yang mendampinginya, meski hanya dalam mimpi. Dan ada pula mimpi mendengar suara. Fenomena ini hanya muncul pada hati yang jernih. Suara itu kadang begitu nyata, seakan ada yang berbisik dekat telinga. Ada kalanya suara itu menenangkan, memberi keberanian baru, atau justru membuat jiwa bergetar karena penuh wibawa. Orang yang rutin bangun malam dan menunaikan tahajud memiliki ketenangan batin yang membuatnya lebih peka menangkap getaran dari alam rohani. Suara itu bisa jadi pesan, teguran, atau panggilan lembut agar seseorang kembali mendekat kepada Tuhannya. Apapun bentuknya, mimpi ini adalah bukti bahwa Allah sedang berkomunikasi dengan cara yang sangat halus, cara yang hanya dapat dirasakan oleh hati yang hidup. Mimpi mendengar suara adalah pengalaman yang hanya dirasakan oleh hati-hati yang jernih. Suara itu datang dari kedalaman dimensi yang tak bisa dijangkau pikiran biasa. Kadang ia hadir sebagai nasihat, teguran lembut, atau bahkan perintah yang begitu kuat hingga membuat si pemimpi terbangun dengan perasaan haru dan yakin bahwa dirinya baru saja disentuh oleh sesuatu yang suci. Mimpi seperti ini biasanya dialami oleh mereka yang rutin bermunajat di malam hari. Tahajud membuat ruh seseorang lebih peka terhadap getaran ilahi. Dalam sunyi malam, doa-doa mereka naik ke langit, lalu kembali dalam bentuk pesan suara yang halus namun tegas. Itulah bentuk perhatian Allah kepada hamba yang tulus mencarinya. Namun tidak semua suara harus dipahami secara harfiah. Kadang suara itu adalah bisikan hati yang selama ini tertutup keraguan. Allah memberi kesempatan pada batin untuk berbicara melalui mimpi, memberi petunjuk, menghibur, atau mengingatkan. Karena itu, suara dalam mimpi tidak boleh diabaikan, terutama bila isinya membawa ketenangan dan menyentuh jiwa. Orang yang mengalaminya sebaiknya memperbanyak renungan dan istikharah. Mungkin itulah jawaban atas doa yang selama ini dipanjatkan. Maka teruslah menjaga tahajud, karena di tengah sunyi malam, suara dari langit akan lebih mudah terdengar. Begitu pula dengan mimpi yang menghadirkan pesan langsung dalam bentuk kata-kata. Ini adalah tanda bahwa seseorang sedang berada sangat dekat dengan bimbingan ilahi. Pesan itu bisa muncul dalam tulisan, suara, atau percakapan dengan sosok dalam mimpi. Dan orang yang tekun tahajud lebih mudah menerima isyarat seperti ini, karena ibadah malam membuka pintu antara ruh dan langit. Kata-kata yang muncul biasanya sangat jelas, pendek tetapi menembus hati. Bisa berupa perintah seperti, bangkitlah, teguhkan hatimu, atau pesan penguat seperti, aku bersamamu, jangan takut. Mimpi seperti ini adalah kabar gembira bahwa Allah sedang membimbing langkah seorang hamba dengan cara paling lembut. Ampunanku luas. Kalimat singkat itu mampu mengguncang hati siapa saja yang mendengarnya.
Ia bukan mimpi biasa, bukan ilusi tidur, tetapi bisikan lembut dari langit kepada hamba-hamba yang Allah pilih. Seringkali pesan itu datang saat seseorang sedang gelisah, kehilangan arah, atau memendam penyesalan yang tidak mampu ia ungkapkan. Dalam mimpi, pesan seperti, teruskan jalanmu, aku ridha, atau aku telah mengampunimu, menjadi pelipur bagi jiwa yang haus ketenangan. Inilah sebabnya orang yang menjaga tahajud disebut kekasih malam. Di saat manusia lain tertidur, mereka bangun untuk bertemu Tuhannya. Dalam sunyi yang tenang, hati menjadi lebih peka, dan pesan-pesan itu mengalir dengan lembut melalui mimpi yang penuh makna. Namun mimpi seperti ini bukan hanya untuk dibanggakan. Ia adalah amanah. Pesan yang datang harus direnungkan, diamalkan, dan dijadikan dorongan untuk berubah menjadi lebih baik. Jika selaras dengan kebenaran dan kebaikan, maka itu adalah tanda bahwa Allah sedang dekat dengan dirinya. Siapapun yang mendapatkan mimpi semacam ini sepatutnya bersyukur. Tanda itu menunjukkan bahwa Allah sedang memperhatikan hambanya dengan kasih sayang. Bahwa langit sedang menengok bumi. Bahwa dirinya berada dalam naungan cinta dan penjagaannya. Teruslah istiqomah dalam tahajud. Perbanyak zikir. Jagalah hati tetap jernih. Karena bisa jadi, pesan berikutnya yang hadir dalam mimpimu, adalah pesan yang mengubah takdirmu. Tahajud bukan sekadar ibadah tambahan. Ia adalah jalan rahasia menuju kedekatan yang dalam dengan Allah. Dalam keheningan malam, ketika dunia tenang, Allah mendekat dan membisikkan cintanya kepada jiwa yang terjaga. Tidak heran jika mereka yang istiqomah tahajud sering mendapat mimpi yang menenangkan, cahaya yang menyilaukan hati, pertemuan dengan orang saleh, suara lembut yang memberi arah. Semua itu adalah tanda bahwa Allah sedang memeluk hambanya dengan rahmat. Mimpi-mimpi itu bukan hanya gerakan alam bawah sadar. Ia adalah komunikasi ruhani antara hamba yang ikhlas dan Tuhannya yang Maha Suci. Dalam tidur yang ditemani ibadah malam, ruh seseorang bisa berjalan ke tempat-tempat yang tidak mampu dijangkau oleh logika. Dan di sanalah, pesan-pesan itu menunggu. Untuk mengetuk hati, membimbing langkah, dan mengubah hidup seseorang selamanya. Mimpi-mimpi yang hadir setelah tahajud adalah tanda lembut dari Allah kepada hamba yang tulus. Ia bukan sekadar bunga tidur, tetapi pesan agar seseorang tetap kuat dalam iman, terus beramal, dan sabar menghadapi ujian dunia. Cahaya dalam mimpi adalah petunjuk, sosok orang saleh adalah teladan, suara lembut adalah pesan yang dititipkan, dan kata-kata langsung adalah bimbingan yang meminta tindakan nyata. Semua itu mengingatkan bahwa tahajud merupakan pintu menuju dimensi batin yang lebih tinggi, tempat Allah membisikkan hidayah hanya kepada hati yang terjaga. Maka bersyukurlah jika Anda mampu bangun di malam sunyi. Lebih bersyukurlah lagi jika Allah memberi mimpi yang penuh makna. Jangan biarkan pesan itu hilang begitu saja. Jadikan ia pendorong untuk lebih mencintai Allah, lebih ikhlas beribadah, dan lebih bijak menjalani hidup. Dunia ini sementara, tetapi pesan dari langit bisa menjadi bekal menuju keabadian. Teruslah menjaga malam-malam suci, karena di sanalah rahmat Allah turun tanpa batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.